Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan sukacita pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kita. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus dicurahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Betapa kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sempurna atas kami. Kami ada pada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Tuhan baik dan sangat baik mengasihi kami. Dan kami membawa korban pujian dan penyembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami. Kami mohon Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, dan Kau melawat setiap anak-anak-Mu sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Urapi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani, sehingga mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Bahkan seluruh sarana prasarana yang kami gunakan, Tuhan kuduskan menjadi alat di tangan Tuhan. Kau tahu kebutuhan pergumulan jemaat, Kau yang akan melawat mereka, berbicara kepada mereka, sehingga setiap kami boleh merasakan jamahan Tuhan dalam hidup kami. Apabila ada intervensi roh jahat, kuasa kegelapan dalam ibadah ini, kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biar Roh Kudus yang akan bekerja secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Mari kita mempersiapkan hati kita beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, bersyukur karena Tuhan baik bagi kita. Kita angkat pujian kepada Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa bagi setiap kita sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kita. Haleluya. Terima kasih. Kita ku cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Tuhan, suara-Mu tuntunku lewati api. Dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kita angkat dengan penuh kesungguhan pujian ini Bapak Ibu. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Tuhan, suara-Mu tuntunku lewati api. Dalam
ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Saksikan kebaikan untuk sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyikan kebaikanmu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyikan kebaikanmu. Kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidup. Kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyikan kebaikan. Sekali lagi katakan kebaikanmu Tuhan. Oh, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati. Sekali lagi katakan kebaikanmu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Oh, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyikan kebaikanmu. Ku nyanyikan, ku nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyikan, ku nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur atas rahmat-Mu bagi kami. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur.
karena kebaikan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi Tuhan, kami mau memuji, karena hanya puji sembah Tuhan yang kami bisa bawakan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Oh, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan. Bersyukur hari ini kami boleh bersukacita bersama, boleh beribadah bersama Tuhan, boleh menikmati Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan yang hadir dalam ibadah pagi hari ini.
Kami mau menikmati suasana surga boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Di hati kami, pikiran bahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu karena kebaikan Allah bagi kami. Ini ungkapan hati dan rasa syukur kami yang bisa kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap bersorak meninggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu sekalian, kita masih tetap berdiri. Kita bersuka cita. Allah kita adalah menjadi kekuatan kita. Dia gunung batu kita, kota benteng kekuatan kita. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Kita masih posisi berdiri bersama-sama. Dan kita bersuka cita, angkat pujian ini. Haleluya. Kau gunung batu dan kota bentengku. Oh, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau di dalamku, kau keselamatanku dan kau tabelaku, tak akan ku ragu. Kau di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang samanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh haleluya. Kau gunung batu dan kota bentengku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Karena kau min hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Walau badai menerpa hidup kita, namun tangan kuasa Tuhan yang menopang setiap kita. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang samanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta
dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Pamerkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Haleluya, beri kemuliaan yang meriah kepada Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita masih bersukacita, terima sukacita surga yang akan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, dilukan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, dilukan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Oh.
hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Yang terbaik kami terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagi kami. Sebab ku hidup selalu di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas pengorbanan-Mu bagi kami. Atas kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Ya Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan. Terima kasih Tuhan. Bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu meluncurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Jemaat ini Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujiannya sekali lagi dari awal. Kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu
kerjakan dan Kau berikan bagi kami sungguh sangat sempurna. Kasih-Mu yang sempurna Engkau buktikan dengan pengorbanan yang sempurna. Bahkan Kau telah memberikan Roh Kudus kepada kami yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Dan anugerah-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan dan kerjakan bagi kami. Biar kiranya membuat kami lebih mengerti kehendak-Mu dan kami hidup di dalam Engkau dan kami di dalam Engkau di dalam kami. Sehingga kami berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kini saatnya kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu pakai bibir mulutnya, sehingga setiap apa yang diperkatakan berasal daripada Tuhan. Kau juga mengurapi setiap jemaat yang mendengarkan, sehingga firman ini boleh menjadi rema, menjadi nasihat, menjadi teguran yang akan menuntun kami dalam perjalanan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-36. Tetapi yang menjadi ayat emas kita adalah ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita akan baca dari Roma pasal 11 ayat yang ke-25 sampai dengan 36. Saya akan bacakan ayat yang ke-25, jemaat akan baca ayat yang ke-26. Demikian kita akan membaca secara bergantian. Judul dari perikop ini adalah penyelamatan Israel. Ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau ajar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Saya baca sekali lagi ayat yang ke-33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Seorang filsuf deisme dari Inggris bernama Anthony Collins. Mungkin barangkali sebelum kita melihat lebih jauh, kita harus tahu deisme itu apa. Ya, deisme itu adalah mereka yang percaya bahwa Allah adalah penyebab dari alam semesta ini, tetapi Dia tidak ikut campur tangan dalam seluruh ciptaannya. Jadi Dia yang menciptakan, Dia yang menjadi penyebabnya, tapi Dia tidak ikut campur tangan selanjutnya. Nah, ini adalah
konsep dari filsafat deisme. Jadi ada seorang filsuf deisme dari Inggris bernama Anthony Collins. Dan orang ini sangat dipengaruhi oleh seorang filsuf yang sangat terkenal, yang barangkali mungkin kita pernah tahu namanya, bernama John Locke. Lalu dia berpapasan dengan seorang Kristen yang hendak menuju ke gereja. Lalu kemudian mereka ngobrol santai dalam perjalanan tersebut. Kemudian dia mengajukan satu pertanyaan kepada orang Kristen ini. Menurut kamu, Tuhan yang kamu sembah itu besar atau kecil? Lalu orang Kristen ini menjawab demikian. Dia sangat besar karena dia mengatasi langit dan langit pun tidak cukup memuatnya. Tetapi dia juga sangat kecil. Kenapa dia kecil? Karena kecilnya, itu sebabnya dia bisa masuk ke dalam hati saya dan tinggal di sana. Jadi dua-duanya. Allah itu sangat besar, tetapi juga di sisi lain dia sangat kecil karena dia mengambil tempat di hati saya yang kecil ini. Dan tentu pernyataan ini didasarkan kepada pemahaman yang disertai dengan pengenalan dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Seseorang bisa mengatakan bahwa Tuhan itu bersifat besar, Tuhan itu maha tinggi, tentu didasarkan kepada pemahaman dan keyakinan yang dia miliki, dan itu akan lebih kuat dan sempurna lagi kalau dia mengalaminya. Dan ternyata dalam perjalanan-perjalanan selanjutnya, Anthony Collins itu dipengaruhi oleh pernyataan orang Kristen ini, sehingga dalam tulisan-tulisannya itu dimuat, dia berkata bahwa pernyataan ini sangat mempengaruhi seluruh perjalanan hidup saya, melebihi bacaan-bacaan dan tulisan-tulisan para filsuf yang pernah saya baca dalam buku-buku bacaan saya. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan konsep seseorang terhadap Tuhan, maka itu akan mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan seseorang ini. Kalau seseorang memiliki konsep yang benar tentang Tuhan, maka dia akan melangkah didasarkan kepada kebenaran itu yang dia pahami. Tetapi ketika seseorang memiliki konsep yang salah tentang Tuhan, maka itu juga akan mempengaruhi dan mewarnai setiap keputusan, setiap tindakan, dan setiap langkah yang akan dibuat dalam hidupnya. Nah, sehubungan dengan tema kita pada kesempatan ini dan melalui pembacaan kita dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33, Rasul Paulus mengawali kalimatnya dengan berkata, "Oh, alangkah dalamnya." Pernyataan ini menunjukkan sikap dan reaksi kekaguman Rasul Paulus terhadap apa yang dikerjakan oleh Tuhan, apa yang telah dia pahami, apa yang telah dia alami dalam hidupnya, sehingga dia mengatakan alangkah dalamnya. Kalau dia berbicara tentang alangkah dalamnya, itu artinya dia sudah melihat, dia sudah merasakan, dia sudah mengalami, yang artinya bahwa pernyataan ini bukan didasarkan kepada apa kata orang, bukan didasarkan kepada apa yang diceritakan orang, ataupun mungkin pernyataan-pernyataan, kalimat-kalimat yang indah dalam doktrin Kristen, tetapi didasarkan kepada perjumpaan pribadi. Lalu kemudian semakin dalam pengenalan Tuhan. Gak mungkin saya pergi ke sungai ataupun ke danau ataupun mungkin ke laut berkata, wow, dalam banget. Kalau saya tidak melihat, apalagi tidak mengalami. Tetapi saya akan berkata, dalam banget, saya tidak berani. Karena sudah melihat
dengan mata kepala sendiri. Dan itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan ini, oh betapa dalamnya ini didasarkan kepada pemahaman dan pengalaman pribadi setelah dia menjalani kehidupan ini dan perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dan dia berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi ada dua hal di sini dikatakan, kita tidak akan pernah mungkin menyelidiki keputusannya. Kita tidak akan pernah tahu apa yang dia putuskan, mengapa dia putuskan itu, apa yang menjadi dasarnya. Tetapi juga kita tidak akan pernah mungkin menyelami setiap keputusan, jalan dan tingkah laku Tuhan sendiri. Karena Allah itu adalah sesuatu yang misteri, maha kuasa, maha besar, dan maha tinggi. Sehingga dengan akal dan logika kita, pikiran kita, kemampuan kita yang terbatas, tidak mungkin bisa mengetahui dan menyelidiki keputusan-keputusan yang dibuat oleh Tuhan. Dari pernyataan ini, dia mau mengatakan bahwa siapa yang dapat menyalami atau memahami setiap apa yang Tuhan rencanakan, setiap apa yang Tuhan putuskan, setiap apa yang Tuhan lakukan. Sejenius apapun seseorang, sebanyak apapun gelar yang diraih oleh seseorang, atau sederet banyak apapun ilmu yang didapatkan oleh seseorang, tidak akan pernah mampu memahami keputusan-keputusan Allah. Dan kita hanya memahami keputusan dan jalan Tuhan melalui Alkitab yang adalah kanon, tolak ukur, petunjuk dalam hidup kita. Nah itu sebabnya kalau kita tidak memahami Alkitab, kalau kita tidak pernah mempelajari Alkitab, kalau kita tidak pernah mendalami kebenaran firman Tuhan, lalu seberapa banyak yang bisa kita pahami? Seberapa banyak yang bisa kita mengerti? Seberapa banyak yang bisa kita ketahui? Dan tentu biasanya ini karena kita mungkin merasa malas, merasa sudah mengerti, merasa jenuh dan bosan, dan kita menganggap cukup sampai di situ. Sehingga pemahaman kita menjadi sangat dangkal sekali. Dan ketika kita diperhadapkan dengan argumentasi-argumentasi ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak pernah mengerti, akhirnya tidak jarang ada orang akhirnya berpindah keyakinan. Walaupun mereka adalah pejabat gerejani, walaupun mereka adalah lulusan-lulusan sekolah seminari ataupun teologi, tetapi karena mereka tidak memahami akan keputusan-keputusan Tuhan dari kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka mulai menjadi goyah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-33 ini, itu didasarkan kepada atau berkaitan erat dengan ayat yang ke-25. Coba kita lihat Bapak Ibu. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Nah ini yang mau kita lihat. Siapa sih sebenarnya saudara-saudara ini? Dalam judul perikop ini dikatakan penyelamatan Israel. Mereka diselamatkan karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi mereka mengeraskan hati mereka dan menolak Tuhan. Sebagaimana yang ditulis oleh Injil Yohanes pasal 1. Dikatakan mereka datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia dan menolak dia. Sehingga mereka yang percaya kepadanya diberikan kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Jadi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan istilah saudara-saudara dalam ayat ini menunjuk kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Ya, orang-orang Kristen dari bangsa-bangsa lain, mereka yang sudah menerima anugerah keselamatan ataupun mereka sudah mengalami makna penebusan darah Kristus, dan dia mengatakan saudara-saudara, supaya mereka apa? Jangan menganggap, supaya jangan merasa, jangan menilai, jangan berpikir bahwa mereka itu adalah pandai. Di sini dia mengatakan, jangan menganggap dirimu itu pandai, sok tahu, sok merasa hebat, sok merasa pinter. Banyak kan ya kalau kita ketemu di dalam persekutuan ataupun mungkin dalam gereja-gereja,
Ada banyak orang Kristen yang merasa dirinya sudah cukup paham dengan Alkitab. Ada yang merasa mereka menganggap mereka cukup paham dengan kebenaran firman Tuhan. Merasa bahwa mereka cukup mengerti tentang doktrin-doktrin Kristen. Tapi sebenarnya nol. Kenapa demikian? Karena mereka tidak pernah membaca Alkitab. Mereka tidak pernah membaca buku. Mereka tidak pernah mengikuti pemahaman Alkitab. Mereka tidak pernah mengikuti katekisasi. Mungkin yang paling mendasar adalah ikut katekisasi. Ikut katekisasi aja itu hanya menjadi dasar dan setelah itu bablas. Hilang. Ya, banyak seperti itu. Kalau ditanya kembali, nggak ngerti lagi. Jangankan hanya ikut katekisasi. Saya kuliah S1 4 tahun setengah. Ditambah praktek 6 bulan. Lalu kemudian saya ngambil kuliah S2 2 tahun. Jadi 7 tahun. Dan kadang-kadang ada banyak yang saya tidak pahami. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak merenungkan dan mempelajari kebenaran firman Tuhan? Tapi seringkali menganggap dirinya sudah bisa, dirinya sudah cukup mengerti. Akhirnya mereka tidak memiliki pondasi yang kuat. Itu sebabnya dikatakan, jangan kamu menganggap dirimu pandai, menganggap dirimu tahu, menganggap dirimu mengerti, menganggap dirimu memahami. Padahal sebenarnya kamu tidak mengerti. Dan yang lebih menarik lagi dikatakan di sini. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ya, aku mau supaya kamu mengetahui rahasia ini. Rahasia apa sih? Kok ada rahasia-rahasiaan gitu kan? Ya, biasanya kan kalau rahasia-rahasiaan kan tidak banyak orang tahu ya. Hanya orang-orang terdekat ataupun ring satu. Betul ya? Makanya kalau misalnya gini. Kalau dalam khotbah-khotbah di YouTube ada orang-orang yang tidak mengerti Alkitab. Ada orang-orang entah itu mereka Kristen dan non-Kristen. Mereka tidak pernah tahu doktrin-doktrin dan pengajaran kekristenan. Mereka komen yang sangat aneh-aneh, merasa pinter, merasa hebat. Saya tidak pernah mau menjawab, Bapak Ibu, di YouTube kita. Karena buat apa dijawab? Karena mereka juga toh tidak mengerti. Tapi mereka menganggap diri mereka hebat. Mereka menganggap mereka cukup tahu dan cukup paham. Padahal mereka tidak tahu sama sekali. Nah, jadi rahasia apa ini? Tentu yang tahu rahasia itu adalah orang-orang yang dekat. Orang-orang yang dekat ini adalah orang-orang yang memiliki komunikasi dengan Tuhan. Orang-orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang yang memiliki kedekatan secara khusus dengan Tuhan. Mereka adalah ring 1. Yang jadi pertanyaannya adalah, kita masuk ring 1 atau bukan? Bapak Ibu masuk ring 1 atau enggak? Atau ring 8? Nah ini menjadi pertanyaan. Orang ring 1 aja belum tahu, gimana ring 8? Wah itu berbahaya sekali. Ya, lapisan orang pertama terdekat aja, terdepan, tidak tahu. Apalagi lapisan ke-8 makin tidak tahu. Yang jadi pertanyaannya adalah, kita berada di posisi mana? Dan posisi kita di hadapan Tuhan, itu akan menentukan apakah kita akan mengetahui rahasia-rahasia itu. Ya, nah lalu apa sih itu rahasia? Rahasia yang dimaksud di sini adalah supaya orang-orang Kristen, non-Yahudi, tahu, sadar bahwa mereka itu memang bukan cabang yang asli. Bukan keturunan Abraham sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi mereka dicangkokkan ke dalam ranting yang asli. Nah, kalau kita baca dalam konteks ini. Jadi, kamu harus tahu rahasia ini. Kamu itu diselamatkan. Kamu masuk dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Kamu mengalami penebusan darah Kristus. Kamu diselamatkan. Bukan karena kamu cabang yang asli. Bukan karena kamu pilihan Tuhan karena umat kepunyaan Tuhan. Tetapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar, lalu kamu dicangkokkan. Jadi contoh misalnya gini, ada pohon. Saya nggak bisa ngambil pohon ini ya. Ya udahlah saya ambil satu, sorry ya, yang nggak bisa ternyata. Susah. Ya udahlah. Nggak bisa. Jadi ada pohon, ini adalah batang yang seharusnya mendapatkan supply itu dan mengalami segala sesuatunya itu hanya ranting-ranting dari pohon yang asli. Ya. Nah, kalau ada ranting di sana, lalu kemudian dipotong, ini bisa menghasilkan sesuatu nggak?
Enggak, kering dan mati. Tetapi kemudian dia ini dipotong satu tangkai, lalu kemudian dicangkokkan, lalu dia mendapatkan kehidupan dari pokok yang asli. Ya, pokok yang asli, sehingga dia bisa hidup dan dia bisa berbuah. Jadi Rasul Paulus mau mengatakan bahwa sesungguhnya mereka yang diselamatkan itu adalah mereka yang menjadi umat Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tetapi oleh karena mereka menolak kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka yang percaya kepadanya dicangkokkan, ditempelkan di dalam pokok yang asli. Sehingga mereka mengalami kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Artinya bahwa bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena ilmu yang kita punya atau kebaikan kita beroleh anugerah keselamatan itu. Tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita, sehingga kita dicangkokkan dan mengalami keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Kalau kita melihat lebih jauh Bapak Ibu dalam ayat 33 ini, ada 3 kata penting yang akan kita dalami. Ada 3 kata penting. Kata yang pertama adalah kata kekayaan. Kata yang kedua adalah hikmat. Kata yang ketiga adalah pengetahuan. Ada 3 poin penting di sini yang kita perlu pahami. Yang pertama adalah kekayaan. Yang kedua adalah hikmat. Dan yang ketiga adalah pengetahuan. Nah, kita melihat dulu contoh-contoh di dalam Alkitab. Orang yang memiliki banyak kekayaan di Alkitab. Salah satunya adalah Ayub. Betul ya? Dia punya kekayaan yang berlimpah-limpah. Ya, tapi kemudian oleh karena dia dicobai oleh iblis, habis. Tapi Tuhan mengembalikannya. Dia orang kaya, kekayaan. Kemudian salah satunya juga Abraham. Abraham itu orang kaya. Ya, Alkitab mencatat dia adalah orang kaya, punya banyak harta. Dan salah satu yang paling dicari oleh dunia ini adalah kekayaan. Harta duniawi, kaya raya. Sehingga orang bisa melakukan segala cara untuk mendapatkan kekayaan ataupun memperoleh kekayaan. Ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, tentu walau orang tidak menyadarinya, walau orang mungkin tidak memahaminya, salah satu yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita adalah kita memiliki hikmat. Betul ya? Kita memiliki hikmat. Hikmat itu adalah sesuatu yang kita miliki untuk dapat menentukan dengan bijak mana yang salah, mana yang benar, atau mampu mengambil keputusan, memilih yang tepat dalam ketika diperhadapkan dengan berbagai macam keadaan. Makanya ketika Salomo diangkat menjadi raja, Tuhan bertanya kepada dia, Salomo, apa yang akan kamu minta daripadaku? Aku akan berikan kepada kamu. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta tahta, karena memang sudah punya. Tapi yang dia minta adalah berikan kepadaku hikmat supaya aku dapat memimpin bangsa ini. Dan hikmat Salomo itu terdengar ke seluruh penjuru dunia karena dia seorang yang sangat bijaksana. Ya, nah itu yang ditonjolkan di situ, hikmat yang dia punya. Yang ketiga adalah pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa di dunia ini tokoh-tokoh yang memiliki ilmu pengetahuan yang hebat, mereka orang-orang yang menonjol dan mereka selalu dicatat dalam sejarah, betul ya? Saya kira kalau dalam ilmu biologi siapa yang paling diingat? Mereka yang mungkin sekolah di biologi, ahlinya ada pasti di situ. Lalu kemudian ada teori gravitasi, siapa yang menemukan itu, teori gravitasi? Siapa? Waduh, pada sarjana-sarjana ini banyak. Sama saja saya lupa. Teori gravitasi. Lalu ada yang menemukan Microsoft, ada yang menemukan AI dan segala macam pengetahuan dunia ini. Dan mereka dicatat dalam sejarah mereka, autobiografi mereka adalah orang-orang yang tidak pernah terlupakan. Ada Einstein, ada segala macamnya itu. Karena mereka memiliki pengetahuan yang hebat melebihi ilmu pengetahuan dari orang lain. Nah, kalau Bapak Ibu disuruh milih. Coba saya mau tanya doang. Ini hanya pertanyaan yang perlu dijawab. Kalau disuruh milih, mau kaya atau berhikmat atau memiliki pengetahuan yang luar biasa. Yang pingin kaya coba angkat tangan Bapak Ibu. Enggak ada yang kepingin kaya? Wah. Padahal kan sekarang ini orang bisa menghalalkan segala macam cara supaya kaya. Kalau kaya,
bisa kemana-mana, bisa menyewa jet pribadi. Hari ini di Amerika, besok sudah di Jakarta, gitu kan? Ya, kaya loh, mobilnya, mobil keren-keren. Kemarin ponakan saya dari Solo telepon saya, panjang banget, berjam-jam saya ditelepon. Lalu salah satu yang dia cerita gini, "Tulang," katanya, "kenapa?" Saya bilang, "Aku baru pulang dari rumah orang kaya." Dia bilang, "Karena aku diminta ngelesin vokal," katanya dia. Saya langsung tunjuk, ini ya orang kayanya. Karena saya pernah tahu dia orang kaya di daerah itu adalah orang yang terkaya. Konon menurut cerita dia, karena dia suka hadir di tempat-tempat lomba kayak gitu, lalu mereka tahu nama dia, jadi pernah ngelesin anaknya vokal gitu. Nah, pertama kali dia masuk ke situ, dia nggak tahu itu orang kaya, cuma dia bingung, ini kok kayak sinetron gitu. Kenapa kayak sinetron? Pada saat ngebuka pintunya, istri yang punya itu pakai sepatu hak tinggi, pakai dress gitu. Ini kok kayak sinetron, rumahnya gede banget gitu. Tapi dia cuek aja, nggak tahu itu orang kaya bahwa itu penguasa negeri itu gitu loh. Nah, dia pulang, dia naik Grab. Lalu kemudian orang Grab itu nanya gini, "Mbak, itu rumahnya ini ya?" "Oh nggak tahu," katanya dia. "Oh iya bener orangnya." "Oh gitu ya." Lalu di rumah di searching, oh iya ternyata orang terkaya di kota itu gitu. Ya, punya pabrik, punya restoran, punya apa gitu. Nah, cuma katanya dia, ternyata nggak enak jadi orang kaya ya. Saya bilang, "Kenapa nggak enak orang kaya?" "Orang kaya itu tahu nggak, stres," katanya. Dia kepingin les vokal juga karena stres. Padahal orang kaya. Ya tergantung bagaimana menyikapinya. Ternyata tidak semua orang kaya bahagia. Tapi ada juga orang kaya yang bahagia. Enggak salah ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya dan kekayaan itu kita taruh di mana. Ya. Nah, orang kaya tentu semua orang kepingin kaya. Yang kedua, siapa yang kepingin punya hikmat? Jadi yang ketiga ini, berhikmat. Wah beberapa orang doang. 1, 2, 3, enggak lebih dari 10. Oke. Yang ketiga, punya ilmu pengetahuan. 1 doang. Yang lain tidak kepingin apa-apa. Cuma kepingin Tuhan. Oke, kita melihat Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud di sini dengan kekayaan, hikmat, dan pengetahuan? Nah, ketiga kata ini sama-sama menggunakan kata benda. Kata benda, lalu dipisahkan dengan koma dan kata sambung. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu. Dalam ayat 33. Alangkah dalamnya. Apa yang dalam itu? Kekayaan, koma, hikmat, dan pengetahuan Allah. Ini secara singkat aja Bapak Ibu. Ya. Nah, kita memperhatikan 3 perkara ini. Ini kalau kita lihat secara sederhana, dari kacamata umum saja, kelihatannya berbicara tentang kaya, harta. Itu pasti harta, betul ya? Nah, sebelum saya cerita ke sini, jadi ponakan saya itu bilang gini, "Tahu nggak Tulang? Itu ada di rumahnya itu kayak balon," katanya. Maksudnya bangun ruangan, mobil-mobilnya semua dari luar negeri. Saya bilang mobil-mobil kita juga dari luar negeri. Nah itu sambil bercanda gitu. Nah, kalau orang berbicara tentang kaya, berarti fasilitas, materi, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud di sini tentang kaya? Dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, kekayaan itu diterjemahkan dengan kata rich. Ya, mungkin pernah ada yang ingat lagu zaman baheula. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, gitu kan ya. Itu juga dari kata rich. Nah, dari bahasa Yunani dalam Alkitab itu diterjemahkan dari kata ploutos. Artinya diterjemahkan di sini adalah sempurna, penuh, fullness. Ya, jadi itu artinya bahwa Allah memiliki kemurahan, kasih karunia, kekayaan itu secara sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada sesuatu yang salah, tidak ada sesuatu yang meleset, tidak ada sesuatu yang, jadi kalau saya terjemahkan, saya pernah kasih contoh, kalau kita punya botol gelas aqua, itu berhubungan dengan penuh dengan Roh Kudus, kata fulfill. Jadi kalau kita lihat gelas aqua, kalau kita balikkan masih ada kosong toh. Berarti itu masih ada
ruang hampa atau ruang kosong. Tetapi artinya di sini kata full itu adalah tidak ada satu titik pun ruang kosong ataupun tempat udara berdiam di situ. Jadi kekayaan Allah artinya kesempurnaan Allah itu full. Itu sebabnya oleh karena dia maha kuasa, maha tahu, dan kemahakuasaannya ini, kemahatauannya ini berhubungan dengan keputusan-keputusan yang dia buat. Jadi kesempurnaan Allah itu mendasari keputusan-keputusan yang dibuat oleh Tuhan. Oleh karena dia sempurna dalam kekayaan dirinya, dalam kemurahannya, maka dia tidak akan pernah salah. Dan tetapi kita tidak akan pernah memahaminya. Itu sebabnya kalau kita melihat Bapak Ibu, ketika kita menjalani perjalanan hidup ini, kadang-kadang Tuhan mengizinkan berbagai macam situasi yang kita hadapi. Kalau kita mendapatkan berkat-berkat yang melimpah, uang yang banyak, harta kekayaan, kita sehat, mungkin itu lewat begitu aja. Tapi ketika kita mengalami masalah, sakit penyakit, pergumulan, beban hidup, lalu kita bertanya, Tuhan, kenapa ini Tuhan? Ya udah, saya cerita Bapak Ibu pengalaman saya. Tanggal 10 saya ketemu dengan dokter di tanggal 10 Januari. Ketemu dengan dokter di Persahabatan. Lalu kemudian tanggal 16 saya disuruh MRI. Tanggal 29 saya ketemu dengan dia bilang harus operasi. Tapi saya cerita, saya bilang saya tidak berani. Lalu dia berkata, kalau begitu saya akan lakukan tindakan blok RF. Kalau Bapak masih takut gitu. Hari Kamis harus sudah masuk rumah sakit. Hari Senin saya ke sana Bapak Ibu. Hari Senin itu saya ke sana, saya urusin semuanya. Sementara minggu malam sebelum hari Senin, Benaya itu udah sakit dari hari Sabtu. Cuma masih ke gereja. Ya. Lalu kemudian minggu pagi saya kasih obat nyeri. Minggu biasa anak muda merasa kuat, merasa sehat. Ayo ke dokter, saya bilang enggak usah lah. Gitu, biasa ya. Nah, lalu kemudian ke dokter didiagnosa, dia bilang ini harus ke UGD. Karena ini kemungkinan usus buntu. Lalu kemudian setelah itu kami ke EK Hospital jam 9 malam. Lalu dibilang mau masuk hari ini atau besok. Tapi besok baru bisa dilakukan diagnosa dan USG. Lalu kemudian tindakan. Karena dokter nggak ada. Ya udah besok aja lah. Jadi istri saya nganterin anak saya ke EK Hospital, saya pergi ke Persahabatan. Baru saja saya sampai di ujung Menteng, Benaya WA saya gini, Pak cepetan salah satu mama atau papa, karena jam 2 harus operasi. Dan lalu kemudian saya ketemu dengan dokternya, saya tanda tangan segala macam, dia bilang, Pak ini dari hasil USG-nya itu putih semua, sudah menyebar. Kemungkinan sudah radang dan infeksi. Sel darah putihnya harusnya 9.000 tapi dia bilang ini 19.000. Jadi kami tidak bedah dari sini, harus bedah di sini. Takutnya harus dibersihin dan segala macam dari bawah sampai ke atas. Ya udah, saya tanda tanganin semua mana yang terbaik. Lalu saya di ruang tunggu, saya cuma berkata gini, Tuhan, hari Kamis saya juga tindakan, hari Jumat. Lalu saya bilang gini, ini apa lagi ya Tuhan? Ya, ini apa lagi ya Tuhan? Ini menjadi satu pertanyaan saya, karena saya tidak pahami. Saya tidak mengerti kenapa semua ini terjadi. Ini kenapa? Ini bisa menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak akan pernah memahami keputusan dan jalan yang Tuhan buat. Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang sempurna. Tetapi dia memiliki kemurahan yang lengkap, sempurna, full dalam mengambil keputusan itu. Itu sebabnya dia tidak pernah salah, dia tidak pernah keliru dalam mengambil keputusan dan rancangan buat mereka yang mengasihi dia. Itu artinya bahwa mengingatkan kita sebagai orang yang tidak cabang yang sesungguhnya, bukan asli, tapi dicangkokkan supaya kita memahami bahwa setiap keputusan yang dibuat Tuhan termasuk menyelamatkan kita, memilih kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, bukan karena kita berbijak, bukan karena kemurahan hati kita, tetapi itu rahasia Allah sendiri. Dan Paulus ingin mengingatkan kita,
adanya kaitan antara pilihan Tuhan dalam kehidupan kita dan juga termasuk respon kita terhadap apa yang Tuhan kerjakan. Jadi kalau Tuhan sudah memilih kita, kita masuk dalam persekutuan orang percaya menjadi umat pilihan Tuhan. Karena dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah di sini. Maka ada respon pribadi dari kita. Tetapi kayaknya kadang-kadang kita ini dingin aja ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok banyak orang Kristen merasa dingin aja, biasa-biasa aja, anyep. Nggak punya semangat, nggak punya respon yang kagum. Wow, tapi coba kalau misalnya ada mujizat. Wow, pastikan kayak gitu. Dapat uang, wow, luar biasa. Tetapi ketika kita melihat, meresponi akan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, terutama menyangkut keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang menjadi respon kita? Ada banyak memang hal yang kita tidak pernah pahami dalam hidup kita. Tapi kita percaya bahwa kesempurnaan Allah adalah bagian yang tidak akan pernah mungkin kita pahami selami. Yang menjadi bagian kita adalah percaya dan taat. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua. Kata hikmat. Tadi kan ada 3 kata. Yang pertama adalah kekayaan. Yang kedua, hikmat itu dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan sophia. Yang berarti kebijaksanaan. Nah, hikmat itu ada seringkali di Alkitab diartikan itu hikmat itu sebagai kebijaksanaan. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah apakah hikmat itu sama dengan kepandaian atau kepintaran? Tidak. Kalau kita melihat Bapak Ibu, yang paling dibutuhkan sebenarnya dalam kehidupan kita itu hikmat dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Kita perlu ilmu pengetahuan. Tapi kalau saya disuruh milih, saya lebih memilih kepada hikmat. Kenapa begitu? Karena saya bisa memutuskan yang tepat dan benar secara bijak. Saya tidak akan pernah mengambil keputusan yang keliru ataupun salah. Tetapi saya akan selalu memilih untuk yang tepat dan benar. Nah, orang yang berhikmat tidak akan menyalahgunakan hikmatnya untuk memperkaya diri, untuk menghancurkan kehidupan masyarakat, untuk menghancurkan nilai-nilai moral masyarakat. Tapi orang berpengetahuan, berapa banyak mereka menggunakan itu untuk hal-hal yang jahat. Untuk hal-hal yang menghancurkan, untuk hal-hal yang merusak. Tapi justru di sini, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa Tuhan itu memiliki wisdom, kebijaksanaan. Ini bukan bersifat teori, bukan teoritis, tetapi bersifat praktis dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, kalau misalnya IQ seseorang tidak berpengaruh kepada hikmat seseorang. Tapi hikmat seseorang pasti akan bisa berpengaruh dengan IQ seseorang. Ya, kalau dulu kan zaman dulu saya beberapa kali nyinggung di sini, orang katanya berhasil itu sukses kalau punya IQ yang tinggi. Ternyata sekarang tidak, harus punya 3 hal yang paling berpengaruh. Yang pertama adalah EQ, kecerdasan emosi. Kalau orang tidak punya kecerdasan emosi, susah mengendalikan dirinya. Ya, itu gampang hancur, gampang meledak, gampang merusak, tidak punya kecerdasan emosi. Yang kedua adalah SQ, bukan penerbangan Singapura ya. SQ itu adalah kecerdasan rohani, spiritual. Ini yang paling utama. Kalau seseorang memiliki kecerdasan rohani, maka dia bisa mempengaruhi kecerdasan emosi dan bisa mempengaruhi kecerdasan intelligence, pengetahuan. Nah, kalau berbicara tentang apa yang disebut dengan hikmat di sini, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan mengambil keputusan yang tepat dan benar dan tidak akan pernah salah berdasarkan kepada kebijaksanaannya, ya. Bukan hanya berteori, orang kan banyak banget berteori ya Bapak Ibu, apalagi sekarang ini menjelang pemilu banyak banget orang berteori, ya. Bahkan ada pemimpin negara yang di depan istana bagi-bagi sembako. Negara kita luar biasa. Kenapa? Presidennya bisa bagi sembako di depan istana. Tapi maksud saya ngerti ya Bapak Ibu ya. Nah, saya tidak memuji itu kan harusnya recehan gitu kan. Dilakukan oleh RT, RW gitu. Tapi ternyata kenyataan di Indonesia bisa seperti itu. Nah, sekarang ini banyak orang membahas tentang
kemerosotan moral, etika para pemimpin. Mereka bisa memutarbalikkan kebenaran, mereka bisa memutarbalikkan pengetahuan, mereka bisa menyalahgunakan kekuasaan mereka, kepintaran mereka, bahkan semua yang mereka punya untuk menghancurkan orang lain, untuk menghancurkan etika dan moral, tetapi sudah tidak lagi berdiri di dalam hikmat yang sesungguhnya. Tetapi Tuhan itu melakukan pilihan itu. Kita masuk dalam persekutuan orang percaya karena kita diselamatkan. Itu karena dia punya hikmat. Itu adalah kedaulatan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan. Bukan karena bapak saya Kristen. Bukan karena kakek moyang saya Kristen. Bukan karena perbuatan saya baik. Bukan karena saya masuk sekolah teologi. Bukan. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan semata-mata. Sebenarnya siapakah kita ini? Nggak ada sebenarnya. Kita tidak bernilai, kita tidak berharga. Seharusnya hukuman yang kita dapatkan. Itu sebabnya dalam ayat 35, Bapak Ibu dia katakan di sini, Rasul Paulus berkata, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Artinya gini, siapa yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan? Lalu kemudian minta balas dari Tuhan. Ini kebangetan. Ini sok-sokan. Ini orang nggak tahu diri gitu artinya ya. Contoh misalnya gini, ada nggak Bapak Ibu memberikan sesuatu kepada Tuhan lalu minta balas? Berarti salah dong kalau kita ngasih sesuatu kepada Tuhan, Tuhan gini, Tuhan aku kan sudah kasih perpuluhan Tuhan, aku kan sudah kasih persembahan Tuhan, aku kan sudah melayani Tuhan, sekarang mana bagianmu Tuhan? Jadi sebenarnya ya kalau kita belajar dari sini nggak pantas sebenarnya. Apa yang kita lakukan itu. Kenapa begitu? Karena kalau kita kaitkan dengan ayat yang ke-36 di sini dikatakan segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia. Jadi sumbernya Tuhan, oleh Dia, Dia yang akan kontrol, Dia yang akan mengatur, kemudian kepada Dia. Ini komplit. Dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Jadi kalaupun kita beroleh apapun yang kita miliki, apakah itu kesehatan, apakah itu berupa materi, terutama keselamatan kita, itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia kita persembahkan untuk kemuliaannya. Dan itu berbicara tentang hikmat Tuhan. Dia tidak akan pernah salah dalam menentukan, memutuskan, dan jalan-jalannya itu selalu benar. Karena dia punya hikmat. Yang ketiga, pengetahuan. Dalam bahasa Yunani, itu diterjemahkan dari kata gnosis. Makanya muncul pernah ada aliran gnostis. Ya, gnostis ini adalah sekelompok orang yang menganggap dirinya memiliki hikmat tinggi. Mereka kelompok spesial dalam konteks kekristenan. Jadi karena mereka memiliki hikmat tinggi, mereka juga mengatakan bahwa mereka harus hidup kudus dan suci, tidak boleh bergaul dengan dunia. Mereka harus mengasingkan diri di tempat tertentu supaya tidak terkontaminasi dengan dunia di sekitar mereka. Laki harus dikebiri. Perempuan tidak boleh pakai make up. Ya, jadi nggak laku lagi salon. Ya, nggak laku lagi salon. Nah, lalu kalau dikebiri, lalu kemudian dari mana keturunan manusia? Mereka harus puasa, beraskese, menyangkal diri. Itu dari kata gnostis. Nah, ini kata gnosis ini berarti pengetahuan. Jadi bukan hanya kesempurnaan yang dimiliki oleh Tuhan, tetapi hikmat, tetapi juga pengetahuan yang sempurna. Ya, pengetahuan yang sempurna artinya bahwa setiap jalan Tuhan, setiap apa yang diputuskan, setiap kebijakannya, apapun itu selalu dasarkan kepada kemahatauannya. Kalau kita kan terbatas ya. Jadi biasanya gini, keputusan-keputusan yang kita buat itu tujuannya untuk keputusan sesaat. Betul ya? Keputusan sesaat. Dan kita tidak berpikir panjang. Kebanyakan seperti itu ya. Dan yang kedua, keputusan-keputusan yang kita buat itu selalu untuk menyenangkan hati kita. Untuk kepentingan diri kita sendiri. Orang lain mau dikorbankan, orang lain mau susah, nggak peduli. Ini ego. Ya. Yang ketiga, keputusan yang kita buat itu biasanya itu didasarkan kepada apa yang membuat kita puas. Ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang keputusan yang Tuhan buat, itu selalu bersifat kekekalan. Ya.
itu ditetapkan dan dijalankan sesuai dengan karakter yang dia miliki, yang melekat dalam dirinya. Ya, dia adil, dia benar, dia maha kasih, dia maha kudus. Jadi apa yang dimiliki oleh Allah, pengetahuan yang dia punya, itu menyangkut kehidupan yang kekal untuk jangka panjang, bukan hanya keputusan sesaat. Banyak orang berbohong, banyak orang mengambil keputusan mengorbankan orang lain, mengorbankan nilai-nilai moral, mengorbankan nilai-nilai etika, mengorbankan kebenaran demi untuk kesenangan hidup mereka. Tetapi Tuhan bukan untuk kesenangan dirinya, tetapi apa yang terbaik yang mau diberikan kepada kita, orang-orang yang dikasihinya. Nah, kalau biasanya dalam dunia yang kita hadapi ini sebagai manusia berdosa, biasanya kita selalu didorong untuk cari ilmu setinggi-tingginya. Enggak salah. Enggak salah. Tapi yang jadi pertanyaannya itu untuk apa? Apakah itu tujuan kita untuk hal yang positif, untuk yang benar, didasarkan kepada dasar-dasar dan nilai yang benar yang kita punya, atau hanya sekedar untuk memuaskan hasrat kita dan ambisi kita, ataupun mungkin kepingin balas dendam kepada orang lain, atau kita pergunakan itu hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor. Tetapi gnosis yang Tuhan punya itu adalah untuk segala sesuatu yang berguna, bernilai untuk kekekalan bagi kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, dari konteks ini, jadi dari tema kita pada kesempatan ini, jalanmu tidak terselami. Jalan Tuhan itu tidak pernah bisa kita selami. Kita hanya cukup mengerti kalau kita belajar firman Tuhan dan memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Selebihnya kita harus taat kepada Dia. Tapi hal ini hanya mungkin terjadi kalau kita benar-benar meyakini dan tahu akan kesempurnaan Tuhan sendiri, hikmat yang Dia punya, pengetahuan yang Dia punya, semua sempurna. Dan itu semua untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan Tuhan mengajar kita supaya kita tidak merasa hebat, kita tidak merasa rohani, kita tidak merasa berbangga diri, menganggap diri pandai seperti yang dikuapkan oleh Rasul Paulus. Tapi kita memahami bahwa semua yang kita miliki, kita punya, bahkan keselamatan yang kita alami itu adalah karena kekayaan, kemurahan Tuhan bagi kita. Dan seharusnya kalau kita mengalami itu semua, kita memiliki respon yang kagum dan bersyukur bahwa Tuhan itu luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami kembali merenungkan akan kebesaran, kesempurnaan, hikmat dan pengetahuan Tuhan. Selama ini mungkin kami bertanya, kenapa seperti ini Tuhan? Apa alasannya Tuhan? Tetapi kami tidak pernah memahaminya. Tetapi kami kembali diajar untuk percaya, meyakini akan setiap rancangan jalan Tuhan yang tidak mungkin kami selami. Tetapi buat hati kami selalu rindu untuk mendalami firman-Mu. Supaya kami berada dalam ring terdekat dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Sehingga kami akan terus mendengarkan suara-Mu. Telinga kami akan sampai mendengarkan perkataan-Mu. Sehingga kami lebih banyak memahami tentang rancangan-Mu dan jalan-Mu yang harus kami jalani. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak menyadari bahwa semua yang kami alami, semua yang kami punya, itu bersumber dari Tuhan. Oleh karena Tuhan dan untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Ajar kami untuk mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memperingati akan korban Kristus di atas kayu salib melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya persilakan untuk pelayan perjamuan kudus maju ke depan.
Betapa bersyukurnya kami pada pagi hari ini Tuhan, karena kami boleh memiliki iman percaya kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh hidup di dalam kasih karunia-Nya. Karena hanya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh menikmati Engkau di dalam hadirat-Mu, dan kami boleh mengenal akan Engkau lebih dalam lagi. Betapa dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan-Mu Tuhan. Tak terselidiki keputusan-keputusan-Mu oleh akal pikiran kami. Bahkan tidak bisa kami selami jalan-jalan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Walman, agar kami lebih mengerti lagi Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh mengikuti perjamuan kudus-Mu untuk mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah-Mu telah tercurah untuk menebus hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Ajar kami untuk menghormati pengorbanan-Mu. Ajar kami untuk menghormati kebesaran nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memberi kekuatan kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan visi-visi-Mu di dalam kehidupan kami. Marilah Tuhan, kami rindu Tuhan bekerja lewat kehidupan kami, lewat kehidupan jemaat Gereja Isa Al-Masih Taman Harapan Baru ini, agar hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kami boleh terjadi, sehingga orang-orang di luar sana yang belum mengenalkan Engkau boleh mengenalkan kebaikan-Mu lewat kehidupan kami, lewat kehidupan jemaat Gereja Al-Masih Taman Harapan Baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut perjamuan kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita ada roti yang melambangkan akan tubuh Kristus, ada air anggur yang melambangkan akan darah Kristus. Terimalah sebagai peringatan akan Dia. Kami harap anak-anak tidak mengambilnya sebab mereka tidak mengerti arti penebusan darah Kristus dan arti perjamuan kudus. Inilah tubuh dan darah Kristus bagi-bagikan. Kita akan nyanyikan pujian Ku Hidup oleh Anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima bari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sekali lagi, ku hidup oleh anugerah-Mu.
kita berdiri bersama-sama. Karya salibmu, Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu Bersyukur kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat. Dia Allah yang sempurna, dengan hikmatnya dan pengetahuannya telah menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya. Bukan karena kehebatan kita, seharusnya kita tidak layak dan tidak pantas. Tetapi justru Tuhan menjadikan kita sangat berharga di matanya. Itu sebabnya Dia mati buat kita, berkorban buat kita. Tubuhnya tercabik-cabik dan darahnya tertumpah. Adakah respon yang positif dan kekaguman sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan? Karena Dia begitu sangat mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna, pengorbanan-Mu yang sempurna, hikmat-Mu yang begitu tinggi, yang mendasari akan pilihan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita pecah-pecahkan bersama dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pindahkan cawan di tangan kanan kita dan kita angkat di atas kepala kita. Darahnya yang kudus dan suci telah dikorbankan untuk menguduskan kita dari dosa, menyucikan kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat kita. Dia membasuh kita dengan darahnya. Darah yang sangat mahal Dia berikan untuk kita. Terima kasih Tuhan. Kau telah mati bagi kami. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu, dan kami menjadi milik kepunyaan-Mu dan sebagai ahli waris dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak akan pernah memahami secara sempurna apa yang menjadi keputusan-Mu, jalan-Mu. Tetapi kami percaya oleh karena pengetahuan-Mu, hikmat-Mu dan kesempurnaan-Mu, yang terbaik Engkau kerjakan dalam hidup kami. Yang terbaik Engkau berikan bagi hidup kami. Oleh karena itu mampukan kami untuk tetap percaya dan taat kepada apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak akan pernah goyah. Kami tidak akan tawar hati dan kami tidak akan menjauh dari hadapan-Mu, tapi tetap percaya bahwa Tuhanlah menjadi pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sementara cawan-cawan dikumpulkan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Feli. Puji Tuhan, pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kita dalam beritahuan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Gembala terus dan juga kesehatannya Tuhan pulihkan. Amin. Bapak Ibu, warta jemaat kita sepanjang minggu ke depan, adakah bisa ditampilkan di slide? Oke.
sebelum kita sampai kepada yang ulang tahun, bahwa ibadah kegiatan kita sepanjang minggu ke depan seperti biasa. Ada ibadah permata hari Kamis, ada Jumat Gembira, dan juga ada PRBK. Mari tetap aktif hadir dalam setiap kegiatan ibadah kita sepanjang 1 minggu ke depan ini. Dan kami lupa, jikalau ada jemaat baru yang baru pertama kali hadir, kami boleh undang bangkit berdiri. Kalau ada jemaat yang baru hadir di tempat ini, beribadah pertama kali, tidak ada, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang setia semuanya. Dan kami ucapkan selamat ulang tahun kepada pianis kita, Saudara Timotius. Tuhan memberkati Timothy dalam segala aktivitasnya. Dan tentu tetap kita angkat pujian. Pemainnya adalah yang ulang tahun. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Jadi Tuhan memberkati, selamat hari jadinya. Tuhan memberkati, selamat hari jadi. Tuhan memberkati, selamat hari jadinya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Demikian warta jemaat yang kami sampaikan, dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kami undang untuk petugas maju ke depan dan singer juga untuk ke depan. Sebelumnya kita akan berdoa, nanti dipimpin oleh Ibu Laura. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh tertanam dalam-dalam di hati kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, jika sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan Kau berkati persembahan kami ini buat memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian Terima Sukacita Sorga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Firman rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, menentukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, cinta surga nyata penuhiku. Sukacita surga bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak
nyata penuhiku. Sukacita sorga, sukacita sorga nyata penuh. Sukacita sorga, sukacita sorga nyata penuhiku. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dan kami selalu bersuka cita apabila kami berada dekat dengan Engkau Tuhan, dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Dan biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dan ajar kami sungguh-sungguh dapat menyadari bahwa hidup kami dan apapun yang kami miliki dalam hidup kami itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Karena itu kami tidak terikat terhadap apapun juga dalam kehidupan kami, tetapi kami terikat terhadap Engkau, karena Engkau lah yang menjadi pemilik kehidupan kami. Sehingga kami akan terus berbahagia meskipun kami mengalami situasi apapun dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua jemaat, Kau terus memberkati mereka, supaya mereka terus akan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, semakin kuat dan semakin teguh dalam pengharapan kepada Tuhan. Apabila ada yang sedang mengalami pergumulan beban hidup, kuatkan dan teguhkan iman mereka, supaya mereka tidak akan pernah goyah, tapi mereka akan terus memandang kepada Tuhan dan percaya bahwa rancangan Tuhan indah bagi mereka. Demikian juga kami berdoa Tuhan, buat mereka yang sedang undur dari hadapan-Mu, bangkitkan kembali iman mereka, berikan kerinduan yang lebih supaya mereka terus akan mencari Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, khususnya buat saudara Timothy dengan bertambahnya usianya. Biar kiranya kasih karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan semakin dilimpahkan atas hidupnya. Berikan kesehatan, kekuatan, Kau berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan untuk masa depannya. Dengan bertambahnya usianya, maka berkat-berkat Tuhan juga semakin dilimpahkan dan semakin dewasa di dalam Engkau. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, para majelis dan aktivis, pakai kami semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami boleh membangun kerajaan-Mu di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan buat persiapan pemilu yang sedang berlangsung. Kami rindu Tuhan Kau jamah seluruh aparat keamanan pemerintah, supaya mereka menjalankan tugas mereka dengan baik, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, tetapi untuk kepentingan bangsa kami secara menyeluruh. Dan kami rindu supaya mereka yang terpilih adalah yang terbaik, pilihan Tuhan sendiri. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan berpisah, dan mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa